Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Artika. Nah, di video kali ini saya akan lanjut ke bab 15, yaitu tentang basic configuration. Nah, langsung saja kita ke poin-poin yang akan dibahas, yaitu di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu konfigurasi host, yang kedua mendefinisikan IP address pada topologi, yang ketiga konfigurasi IP address router, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu konfigurasi IP server. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi host. Nah, kan sebelumnya jika kita itu sudah pernah untuk mengkonfigurasi nama, RAM, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi hostnya. Nah, pertama kalian bisa masuk ke dalam virtual boxnya kalian terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian itu mau mengkonfigurasi, kalian bisa running semuanya terlebih dahulu seperti ini. Seperti saat ini saya sudah running temannya ya teman-teman. Nah, kemudian kalian pergi ke router Debian atau Debian router kalian. Nah, di sini untuk mengubah nama hostnya itu kalian bisa ketik /etc/hosts, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada localhost 2. Yang pertama itu ada localhost, dan yang kedua itu ada localhostnya si Debian. Nah, ini masih ikut atau masih sama-sama localhost ya teman-teman. Nah, di sini itu fungsi localhost ini juga bisa digunakan untuk ping. Jadi kalau misalkan kalian mau ping itu, kalian tidak harus menggunakan IP address yang depannya ini nih, yang 127.0.0.1. Kalian bisa ping menggunakan namanya saja. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah namanya atau hostnya. Kalian bisa ketikkan perintah nano /etc/hosts seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini kita akan coba ubah namanya menjadi router Debian. Seperti ini. Kemudian kita akan ctrlx, kemudian kita simpan perubahannya, terus kita enter. Di sini kita akan coba ping dulu menggunakan IP-nya dengan ketikan ping 127 titik 0.1.1. Kemudian kita
bisa enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan hasilnya itu sudah display. Nah, di sini kita akan coba. Nah, di sini kita Ctrl+C saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuktikan bisa mengeping dengan menggunakan si hostname-nya. Kita akan coba ping router Debian. Nah, bisa dilihat hasilnya itu sudah replay seperti ini ya teman-teman. Kita Ctrl+C saja. Jadi bisa dibuktikan kalau misalkan si host ini itu bisa digunakan untuk ngeping ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke Debian server kliennya ya teman-teman. Caranya itu masih sama, kalian perlu masuk ke dalam router lebih dahulu, kemudian kalian bisa ketikkan langsung nano /etc /hosts seperti ini, kemudian kalian bisa langsung enter. Nah, di sini kan namanya itu masih di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa ubah namanya menjadi server Debian ya teman-teman. srf1 Debian. Nah, isinya di sini akan saya hapus ya teman-teman. Terus kemudian kalian bisa langsung saja Ctrl+X, kemudian yes, kemudian langsung enter. Nah, di sini saya akan coba ping 127.0.1.1. Kemudian kalian bisa enter. Nah, hasilnya itu bisa dilihat sama-sama 64 bit ya teman-teman. Di sini kita Ctrl+C saja dan kita akan coba lagi ping, tapi menggunakan hostnya srf1 Debian, kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau hasilnya itu sudah sama-sama reply ya teman-teman. Di sini kita bisa Ctrl+C saja dan ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan lanjut yang Ubuntu server ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kalian itu perlu masuk ke dalam hak akses root terlebih dahulu, kemudian kita bisa ketikkan perintah nano /etc/sts nano/etc dan enter. Nah, bisa lihat kalau misalkan di sini itu namanya itu masih Cindy ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan ubah namanya menjadi server 2 Ubuntu. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa Ctrl+X, kemudian yes, kemudian enter.
Nah, di sini kita akan coba ping 127.0.1.1. Nah, bisa dilihat kalau misalkan menggunakan IP itu sudah otomatis berhasil ya teman-teman. Kita ctrl-c saja dan kemudian kita akan ping menggunakan hostnya. Ping srf2 Ubuntu. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, ini berarti sudah berhasil melakukan perubahan hostnya ya teman-teman. Kemudian kita ctrl saja. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini ada topologi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, di sini untuk host OS saya menggunakan IP 192.168.56.1/24. Nah, lalu di sini saya mendapatkan IP ini itu untuk host OS itu harus menggunakan IP pada IP laptop kita atau teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek IP-nya itu di control panel di VirtualBox host online-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menggunakan IP yang ada di situ. Nah, kemudian adapter 1 saya menggunakan IP 192.168.10.100/24. Kemudian untuk klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ini saya menggunakan 172.16.1.2/24. Kemudian adapter 2 saya menggunakan 172.1.16.1.1/24. Lalu lanjut untuk adapter 3 saya menggunakan IP 10.10.10.1/24. Lalu kemudian di sini juga ada Debian server ya teman-teman. Pada Debian 1 ini saya menggunakan IP 10.10.10.2/24. Nah, kemudian pada Ubuntu server itu saya menggunakan IP 10.10.10.3/24. Nah, untuk mendefinisikan topologi sekiranya cukup seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi IP address router. Nah, di sini kita langsung buka router Debian-nya pada VirtualBox-nya kalian. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam router Debian. Kemudian kita akan masukkan perintah IP address. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu ada interface nPost 3, nPost 8, dan nPost 9. Nah, si nPost 3 ini perwakilan dari adapter 1, nPost 8 itu merupakan perwakilan dari adapter 2, dan nPost 9 itu untuk adapter 3. Nah, untuk LO sendiri yang berada di atas itu merupakan loopback, dan tiap komputer pasti memiliki loopbacknya sendiri-sendiri. Jadi yang kita butuhkan hanyalah nPost 3 sampai nPost 9 saja. Nah, di sini itu kalian harus masuk ke dalam hak akses router terlebih dahulu, dan untuk cara pengeditannya itu kalian bisa ketikkan perintah nano slice etc slice network slice interface. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter.
Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Di sini saya akan mengubah addressnya menjadi 192.168. titik 2. Kemudian untuk gateway-nya juga saya akan ubah menjadi 192.168.56.1 seperti ini. Kemudian yang lainnya itu di sini karena sudah sesuai, jadi tidak akan saya ubah lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa kalau misalkan kalian itu sudah merasa benar, kalian bisa CTRL-X, kemudian yes, kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba untuk meresetnya, yaitu menggunakan perintah sistem ctl restart sistem ctl restart networking dot service. Maaf, ini networking dot service seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, ini untuk mereset ya, teman-teman. Kemudian kita bisa cek di bagian IP address. Kalian bisa ketikkan IP address. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat itu IP-nya seperti ini ya, teman. Nah, di sini saya akan mengecek IP-nya. Kita akan coba ping yang IP-nya ya, teman-teman. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan ini hasilnya itu sudah reply. Nah, kita CTRL-C saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan coba untuk ping yang ini. Bisa tekan ping, masukkan IP-nya ya, teman-teman. Nah, ini juga hasilnya sudah reply ya, teman-teman. Ini berarti sudah berhasil, dan kita CTRL-C saja. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi IP server. Nah, di sini kalian langsung pergi ke Debian server atau CLI kalian ya, teman-teman. Nah, di sini itu jangan lupa untuk masuk ke dalam hak akses root terlebih dahulu. Nah, untuk caranya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, tapi karena ini hanya menggunakan satu adapter saja, jadi kita menggunakan NPOS 3 saja. Kita akan coba cek IP address. Nah, bisa dilihat di sini itu hanya menggunakan satu interface saja.
Nah, di sini kita akan coba untuk mengedit dengan ketikan nano slash etc slash network slash interface kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini itu kalau misalkan tampilnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah diedit itu di sini ada address, netmask sama gateway ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan simpan saja menggunakan CTRL-X. Setelah seperti ini itu kalian bisa ketikkan sistem CTL restore networking service, kemudian enter. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan perintah IP address. Nah, bisa dilihat itu IP-nya muncul ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian di sini itu kita akan coba ping IP-nya. Ping 0.10 kemudian enter. Nah, bisa dilihat kalau misalkan hasilnya itu berhasil ataupun reply ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan CTRL-C saja. Bisa dibilang itu berhasil mengkonfigurasi pada Debian server atau klien ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian juga pergi ke Ubuntu server klien kalian ya teman-teman. Di sini saya keluar dulu. Nah, untuk mengkonfigurasi IP di dalam Ubuntu server itu letaknya agak berbeda. Jadi kita akan coba dengan ketik IP address. Nah, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung saja berarti kita akan langsung saja di dalam Ubuntu itu letaknya itu tidak sama seperti Debian. Jikalau Debian itu nano slash etc slash network slash interface. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan nano slash etc slash netplan (50) min init min cloud min init dot YAML kemudian enter. Nah, setelah seperti ini itu kalian bisa diedit ya teman-teman. Ini itu masuk ke menu edit. Nah, di sini udah saya ubah semuanya. Nah, di sini kalian bisa ngikutin saja versionnya itu 2. Untuk di HJP nya itu kalian kalau misalkan masih true itu dinokan ya teman-teman. Dan untuk address-nya itu 10.10.10.3/4 dan untuk gateway nya itu 10.10.10.1. Nah, setelah seperti ini itu kalian bisa CTRL-X. Nah, setelah itu kita akan coba untuk memasukkan perintah netplan apply. Nah, bisa dilihat itu tulisannya seperti ini ya teman-teman. Kalau ada tulisan error itu tandanya kalian tidak bisa
tapi ini hanya seperti ini, berarti masih bisa ya teman-teman. Nah di sini kita akan membuktikan dengan ketik IP address. Nah bisa dilihat kalau misalkan IP addressnya itu sudah seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kita akan coba ping IP nya ya teman-teman, dengan ketik ping 192.168.1.1, kemudian enter. Nah bisa dilihat kalau misalkan hasilnya itu masih sama, yaitu reply. Nah jadi kurang lebihnya itu seperti itu ya teman-teman, cara mengkonfigurasi IP di dalam Ubuntu server atau Ubuntu client. Nah di sini saya ctrl-c saja. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.